Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah para pendaki yang mengalami kejadian di luar nalar saat bertemu sosok misterius di Gunung Sumbing. Perjalanan yang awalnya penuh semangat berubah menjadi pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini, karena setiap dukungan dari kalian sangat membantu dalam menyebarkan kisah penuh hikmah dan menjadi amal jariah yang tak terputus. Simak cerita ini sampai akhir, dan bersiaplah untuk merasakan ketegangan yang mencekam. Dimas menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar yang menusuk hidungnya. Angin sejuk khas pegunungan berembus lembut, menyapu wajahnya yang sudah dipenuhi semangat. Di sampingnya, 3 sahabatnya, Rina, Bayu, dan Arif, tengah sibuk mengecek kembali perlengkapan masing-masing. Mereka berdiri di depan base camp Gunung Sumbing, menatap jalur pendakian yang menjulang di hadapan mereka. Setelah berbulan-bulan merencanakan perjalanan ini, akhirnya hari yang mereka tunggu tiba. Gunung Sumbing, salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah, akan menjadi tantangan yang mereka taklukkan bersama. Base camp pagi itu cukup ramai. Beberapa kelompok pendaki lain juga tengah bersiap dengan perlengkapan mereka. Ada yang mengobrol, ada yang berdoa, dan ada yang sekadar menikmati teh hangat sebelum berangkat. Dimas merapatkan jaketnya. Meski hari masih pagi, udara di tempat itu terasa lebih dingin dari yang ia bayangkan. Saat ia hendak mengatur posisi tali ranselnya, seorang perempuan tiba-tiba menghampiri mereka. Wajahnya pucat, kulitnya terlihat lebih terang dibanding pendaki lain yang umumnya sedikit kecoklatan terkena matahari. Rambut panjangnya tergerai, sedikit berantakan, tetapi tidak membuatnya tampak lusuh. Ia tersenyum tipis, matanya menatap mereka dengan sorot lembut namun dalam. "Namaku Maharani," ujarnya dengan suara tenang. "Teman-temanku batal datang, bolehkah aku ikut dengan kalian?" Dimas melirik teman-temannya. Bayu dan Arif tampak sedikit ragu, namun Rina dengan cepat tersenyum ramah. "Tentu, semakin banyak semakin seru," jawab Rina tanpa berpikir panjang. Dimas sebenarnya ingin bertanya lebih jauh. Kenapa teman-temannya batal? Kenapa dia tetap mendaki sendirian? Namun, melihat Rina sudah menerima Maharani dalam kelompok mereka, ia pun mengangguk setuju. Maharani tersenyum tipis. "Terima kasih. Aku janji nggak akan merepotkan." Pendakian pun dimulai. Langkah mereka masih ringan, semangat memenuhi hati masing-masing. Mereka bercanda, sesekali mengambil foto, dan menikmati pemandangan di sekitar. Namun, sejak awal, Dimas merasakan ada yang berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari bersinar cukup cerah. Kabut yang biasanya muncul saat sore hari justru sudah mulai turun sejak pagi, menggantung rendah di sela-sela pepohonan. Seolah-olah gunung ini menyambut mereka dengan suasana yang sedikit lebih muram dari yang mereka harapkan. Maharani berjalan di depan, langkahnya begitu ringan, seolah tidak terbebani oleh tas carrier besar di punggungnya. Bahkan, saat jalur mulai menanjak, nafasnya tetap teratur, tidak terlihat kelelahan sama sekali. Dimas beberapa kali mencoba mengajaknya mengobrol, menanyakan asalnya atau pengalaman pendakian sebelumnya. Namun, jawaban yang ia dapatkan hanyalah senyuman tipis atau anggukan kecil. "Aneh juga ya, dia pendaki tapi nggak banyak ngomong," bisik Bayu kepada Arif saat mereka berhenti sejenak untuk istirahat. Arif mengangkat bahu sambil meminum air dari botolnya. Yang penting dia nggak ngerepotin. Namun, seiring perjalanan, mereka mulai merasakan sesuatu yang janggal. Angin bertiup lebih kencang dari yang seharusnya, membawa bisikan-bisikan halus yang terdengar samar. Ranting-ranting pohon bergoyang pelan, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Maharani tetap melangkah dengan tenang, bahkan sesekali ia terlihat menoleh ke arah hutan di sisi jalur pendakian, seakan memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat oleh mereka. Dimas mulai merasa ada yang tidak beres. Namun, ia mencoba mengabaikannya. Bagaimanapun juga, perjalanan mereka masih panjang, dan malam semakin dekat. Sejak awal pendakian, Maharani selalu berada di depan. Langkahnya cepat, terlalu cepat untuk ukuran seorang pendaki biasa. Ia hampir tidak pernah terdengar terengah-engah, seolah tidak merasakan lelah sama sekali. Bahkan saat mereka melewati jalur terjal yang membuat Dimas dan yang lain harus berhenti untuk mengatur napas, Maharani tetap melangkah dengan tenang. Dimas mulai merasa ada sesuatu yang janggal, tetapi ia menepis pikirannya. Mungkin Maharani memang sudah terbiasa mendaki gunung, pikirnya. Namun, semakin mereka berjalan,
Hawa di sekitar terasa semakin dingin. Matahari mulai tenggelam, membuat jalur pendakian semakin gelap. Pepohonan di sekitar mereka terlihat lebih suram, dengan kabut tipis yang mulai turun perlahan, menyelimuti batang-batang pohon yang menjulang tinggi. "Kita istirahat dulu di sini," ujar Dimas sambil menepuk bahu Arif. Mereka berhenti di sebuah dataran landai yang cukup luas. Bayu langsung menjatuhkan diri di atas tanah, mengeluh kelelahan. Rina duduk di sebelahnya sambil mengeluarkan botol air minumnya. Sementara itu, Maharani memilih duduk sedikit menjauh. Punggungnya menghadap mereka, menatap ke arah pepohonan yang mulai diselimuti kabut. Gerak-geriknya terasa begitu sunyi, seakan ia sama sekali tidak terganggu oleh hawa dingin atau rasa lelah seperti yang lainnya. Bayu mencoba mencairkan suasana dengan bertanya, "Maharani, kamu sering naik gunung?" Perempuan itu menoleh sebentar, menatap Bayu, lalu tersenyum tipis tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Senyuman itu terasa aneh, terlalu datar, terlalu hampa. Seolah-olah bukan senyuman dari seseorang yang sedang menikmati perjalanan bersama teman-temannya, melainkan senyuman yang menyimpan sesuatu di baliknya. Suasana mendadak canggung. Rina melirik Dimas, berharap ia bisa mengalihkan pembicaraan. Tetapi sebelum sempat bicara, tiba-tiba angin berhembus lebih kencang. Dedauan kering beterbangan, ranting-ranting bergoyang, dan suara gemerisik terdengar dari dalam hutan. Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri. Entah mengapa, ada sesuatu yang terasa janggal dari angin itu. "Ayo lanjut jalan," kata Maharani tiba-tiba. Suaranya terdengar berbeda. Lebih dingin, lebih dalam. Tanpa menunggu persetujuan, ia bangkit dan berjalan lebih dulu. Langkahnya tetap ringan, hampir tanpa suara, seperti tidak menapaki tanah sama sekali. Dimas dan teman-temannya saling pandang. Ada perasaan enggan untuk melanjutkan perjalanan, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak ingin tertinggal di jalur yang semakin gelap. Dengan sedikit keraguan, mereka pun bangkit dan mengikuti Maharani. Semakin malam, perjalanan terasa semakin berat. Jalur yang mereka lewati semakin menanjak, dan udara semakin menusuk kulit. Namun, ada sesuatu yang lebih mengganggu mereka, perasaan tidak nyaman yang terus menggelayuti. Bayu yang berjalan di belakang mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap kali ia menoleh ke arah Maharani, perempuan itu terlihat aneh, seperti melayang beberapa sentimeter di atas tanah. "Bro, lo lihat nggak?" bisik Bayu kepada Arif yang berjalan di sampingnya. "Lihat apa?" Bayu menelan ludah. Ia ragu-ragu apakah harus memberitahu Arif tentang apa yang dilihatnya. Enggak ada apa-apa," jawabnya akhirnya. Ia tidak ingin menakut-nakuti yang lain, meski hatinya sendiri dipenuhi kegelisahan. Setelah berjalan beberapa lama, mereka tiba di sebuah area datar yang cukup luas. Tempat ini cocok untuk mendirikan tenda, dan mereka sepakat untuk beristirahat di sana. Udara terasa jauh lebih dingin daripada yang mereka perkirakan. Angin yang bertiup seakan membawa bisikan-bisikan aneh yang tidak bisa mereka pahami. Saat semua sibuk menyiapkan tenda dan perbekalan, Maharani hanya berdiri diam, menatap ke arah hutan. Tatapannya kosong, seolah pikirannya melayang entah kemana. Dimas memperhatikan gerak-geriknya. Ia ingin bertanya apakah Maharani baik-baik saja, tetapi entah kenapa, ada sesuatu dalam dirinya yang melarangnya untuk mendekat. Setelah tenda selesai didirikan, satu persatu mereka masuk ke dalam untuk beristirahat. Rina dan Dimas berbagi tenda, sementara Arif dan Bayu di tenda yang lain. Maharani memilih tidur sendirian di tenda kecil yang dibawanya sendiri. Malam semakin larut, angin masih berhembus, dan kabut semakin tebal. Bayu yang belum bisa tidur memutuskan untuk keluar sebentar untuk mengikat kembali tali tendanya yang terasa kendur. Namun, saat ia melangkah keluar, sesuatu membuatnya terpaku di tempat. Di tepi jurang, tak jauh dari tenda mereka, berdiri sosok Maharani. Ia diam, tanpa bergerak, menghadap ke arah kegelapan di bawah jurang. Bayu menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. "Maharani," panggilnya. Suaranya sedikit gemetar. Perlahan, perempuan itu menoleh. Cahaya bulan menyinari wajahnya. Wajah yang kini tampak pucat pasi, lebih pucat daripada sebelumnya. Bibirnya membiru, matanya kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya. Bayu merasa tubuhnya menegang, bulu kuduknya berdiri. Ia ingin berteriak, ingin lari, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tanpa pikir panjang, ia langsung masuk ke dalam tenda, menarik resletingnya dengan cepat, dan menutup rapat-rapat. Ia berusaha menenangkan diri,
tetapi tubuhnya masih gemetar. Di luar, angin masih berhembus, membuat suara-suara aneh di antara pepohonan. Malam itu terasa begitu panjang. Pagi datang dengan langit yang cerah. Matahari mulai menghangatkan tenda-tenda yang basah oleh embun. Dimas dan Rina bangun lebih dulu, merenggangkan tubuh yang kaku setelah semalaman tidur dalam suhu dingin. Saat hendak membangunkan yang lain, Rina menyadari sesuatu. "Maharani di mana?" tanyanya sambil melirik tenda di sebelahnya yang kosong. Dimas segera membuka tenda Maharani, tetapi yang ia temukan hanyalah sleeping bag yang masih tergulung rapi. Tidak ada jejak barang-barangnya. Bahkan sepatu yang semalam ia pakai juga tidak ada. Bayu dan Arif keluar dari tenda dengan wajah mengantuk. "Ada apa?" tanya Bayu. "Maharani hilang," jawab Dimas singkat. Mereka saling pandang. Rasa kantuk seketika sirna. Dengan cepat, mereka menyisir area sekitar perkemahan, memanggil nama Maharani berulang kali. Namun, suara mereka hanya dijawab oleh kesunyian. Ketika mereka bertanya kepada rombongan pendaki lain yang baru datang, tidak ada satupun yang mengaku melihat Maharani. "Kami nggak lihat siapa-siapa selain kalian," jawab salah satu pendaki. Merasa semakin tidak masuk akal, mereka memutuskan turun ke jalur pendakian untuk mencari petunjuk. Saat sedang berjalan, tiba-tiba seorang pria parubaya menghampiri mereka. Wajahnya penuh kerutan, tetapi sorot matanya tajam. "Kalian melihat Maharani?" tanyanya dengan suara berat. Dimas menegang. "Iya, tadi malam dia mendaki bareng kami, tapi sekarang menghilang," jawabnya. Pria itu menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada yang membuat bulu kuduk mereka meremang. "Bertahun-tahun lalu, ada pendaki perempuan bernama Maharani yang hilang di gunung ini. Konon, dia tersesat dan jatuh ke jurang. Tapi jasadnya tak pernah ditemukan." Hati Dimas berdegup kencang. Rina menutup mulutnya, sementara Bayu dan Arif saling pandang dengan wajah pucat. Mereka baru menyadari satu hal. Semalam mereka tidak sedang mendaki bersama manusia. Dimas merasakan tengkuknya merinding. Kata-kata pria parubaya itu masih terngiang di kepalanya. Jika benar Maharani sudah lama hilang di gunung ini, lalu siapa yang mendaki bersama mereka semalam? "Sudah, kita lanjut saja. Jangan terlalu dipikirkan," ucap Arif, meski suaranya terdengar goyah. Mereka berusaha mengabaikan ketakutan yang merayapi benak masing-masing dan kembali melanjutkan pendakian menuju puncak. Namun, langkah mereka terasa lebih berat, bukan karena medan yang menanjak, tetapi karena bayangan Maharani yang terus menghantui pikiran mereka. Kabut mulai turun, menutupi jalur dengan selimut putih pekat. Sesekali, angin bertiup membawa bisikan samar yang terdengar seperti suara perempuan tertawa. Dimas menggenggam erat tali tasnya, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya permainan pikirannya. Setelah beberapa jam mendaki dalam diam, akhirnya mereka sampai di puncak. Pemandangan yang seharusnya terasa menakjubkan justru terasa berbeda kali ini. Ada perasaan tidak nyaman yang menggantung di udara. Saat mereka bersiap mengambil foto, tiba-tiba Bayu berteriak sambil menunjuk ke arah tebing. "Dimas, lihat itu!" Mereka semua menoleh dan langsung membeku. Di ujung tebing yang curam, berdiri sosok Maharani. Rambutnya tergerai, gaunnya melambai tertiup angin, dan wajahnya tetap pucat seperti semalam. Namun kali ini, ia tersenyum lebih lebar. Dimas merasakan jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya ingin berlari, tetapi kakinya terasa terpaku di tanah. Maharani mengangkat tangannya perlahan, seakan melambaikan perpisahan. Lalu, dalam sekejap, tubuhnya memudar seperti kabut yang diterpa angin, lenyap begitu saja di udara. Rina mencengkeram lengan Dimas dengan tangan gemetar. "Dia, beneran ada, kan?" bisiknya dengan suara bergetar. Tidak ada yang menjawab. Dimas hanya menatap kosong ke arah tempat Maharani menghilang. Satu hal yang pasti, mereka baru saja mengalami sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan sejak saat itu, Maharani tetap menjadi bagian dari Gunung Sumbing, menunggu pendaki lain yang mungkin akan mendaki bersamanya lagi. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa dunia gaib memang ada, dan tidak semua yang tampak oleh mata adalah seperti yang kita kira. Sebagai manusia, kita harus selalu berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak terlihat, serta senantiasa mengingatnya dalam setiap langkah kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 27. "Wahai anak cucu Adam, janganlah kamu diperdaya oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga, menanggalkan pakaian mereka untuk memperlihatkan auratnya. Sesungguhnya,
Ia dan golongannya melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa dunia gaib memang ada, dan tidak semua yang tampak oleh mata adalah seperti yang kita kira. Sebagai manusia, kita harus selalu berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak terlihat, serta senantiasa mengingatnya dalam setiap langkah kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 27. Wahai anak cucu Adam, janganlah kamu diperdaya oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga, menanggalkan pakaian mereka untuk memperlihatkan auratnya. Sesungguhnya, ia dan golongannya melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Kisah ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata agar dapat diambil hikmahnya. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga diri dari godaan makhluk yang tidak kasat mata. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.